Aduh, nungkinya mana ya? Ditungguin dari tadi, katanya mau ngajak ngobrol nih tengah malam. Udah pakai jilbab lagi. Hai. Halo Uni, ya Hai. malam-malam nih gangguin, gimana Maaf nih Uni? ganggu. Mau nagih janji kan katanya mau kasih informasi ya. Mm-mm. Aduh, kan kemarin itu dirimu itu ketemu sama dokter Bagus di Pamulang. Nah, aku kan nggak sempat ikutan nih, lagi Mm-mm. dipingit ceritanya. Iya, jadi ya udah, memang sayang loh, padahal ilmunya banyak banget dari dokter Bagus. Nih aku akan sebisa mungkin Cerita ya. Kenapa cerita sih ya. Uni di IG nih? Judulnya itu lagi kepo, kepo kepo. Ya, kenapa mesti di IG ya? Ah, tujuannya sih supaya bisa sekalian nongki cerita. Ini kan tentang ini ya penjelasan dari dokter. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang dengar. Ya Oke. udah, sok aku silakan loh Kakak Nungki. Aduh, ini Mama kepo cari berita nih. Aduh, iya tengah malam. Ya ini supaya lancar. Oke, iya kemarin sih seru banget sama Dokter Bagus. Kita bicarain tentang tumbuh kembangnya anak. Nah, kita Oke. sebagai orang tua itu kan pastinya memperhatikan proses tumbuh kembang anak kita nih. Karena dengan Mm, melihat apa namanya eh, melalui tahapan tumbuh kembang si anak ini kita bisa tahu dong kondisi fisik atau psikolognya si anak. Nah, mm-mm. ternyata tumbuh kembang ini bisa dioptimalkan mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan nih Uni. Oke, 1.000 hari Nah, pertama ini maksudnya setelah dilahirkan kah? enggak, dari Anak, 0 hari yang masih ada di perut nih, gitu. oh berarti dari janin berarti ya? Terbentuknya Ya, janin di rahim ya? Oh, oke. iya, malahan dari sebelum Mm-mm. Tuhan kasih roh itu ke dalam bayi nih. Nah, ini nih Mm-mm. Uni, aku udah print ini nih buat Uni biar semuanya juga biar Oke, lebih ini jelas ya. belajar tengah malam atau kepo tengah malam nih judulnya ya. Ya udah lanjut sok Bener. atuh. Hmm. Nah, ini nih. Nah, aku udah gambarin di sini bayi ternyata di dalam kandungan itu mendapat dua stimulasi nih. Ada Oke. stimulasi nutrisi, ada stimulasi didik. Semuanya itu Oke. melalui gravitasi bumi. Stimulasi nutrisi Mm-mm. itu pada akhirnya akan ke pertumbuhan. Kalau stimulasi Oke. didik itu berakhir pada perkembangan. Nah, Oke. mm-mm. Nah, ini banyak sekali yang orang bingung malah apa namanya sering kebalak-balik ya, tumbuh sama kembang Ya. gitu. Ah, ah, emang tumbuh kembang itu penulisannya memang ini ya disatukan. Jadi maksudnya mereka tuh berbarengan ditulis. Jadi memang Mm-mm, kadang-kadang dipikir sama ya tumbuh mm-mm, kembang, tumbuh kembang iya. anak. Jadi seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tumbuh itu growth ya, apa perubahan fisik yang dapat dilihat secara kasat mata. Oke. Contohnya Mm-mm. kayak aku nih tumbuh ke samping, makin lebar atau tambah tinggi Tinggi gitu. ya. Hmm. Mm-mm. Nah, kalau Oke oke. misalkan perkembangan lebih kepada development di mana apa namanya pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh nih. Contohnya Oke. misalkan bagaimana kita anak kita nih sampai di mana nih tahapan berjalannya atau Mm-mm. berbicaranya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, Nah, berarti itu melalui proses ya kalau kembang. melalui proses betul. Mm-mm. Nah, Oke oke. ternyata nih bagi orang tua
yang melahirkan normal alami ya, normal alami itu ternyata anugerahnya sangat besar banget sama anak. Karena lahir Wah. normal alami Mm-mm. itu ternyata kita apa namanya anak mendapatkan bisa mengoptimalkan 3 komponen organ tubuh bayi. Oke, Keren apa banget aja kan? ya? Nah, coba Mm-mm. bentar ya, aku perbesar. Nah, 3 organ tubuh itu di sini ada Wah, ini vestibular, jelas banget ini. jelas ya. Oke. Lalu ada, Ini aku bacain nih. boleh. Vestibular, terus viseroseptik, Mm-mm. sama taktil. Ya, mm-mm. Oke. Nah, itu sebenarnya waktu workshop Land Academy Mm-mm. yang di Januari, kita Mm-mm. kan juga sudah mengundang dokter Bagus ya. Ini dokter Iya. Bagusnya bagi yang belum tahu. Halo dokter Mm. Bagus. Nah, jadi apa namanya di sana kan memang sudah dijelaskan oleh dokter Bagus, tapi Mm-mm. ketika itu memang belum sedetail ini ya. Ketika Mm-mm. dokter Bagus ketemu Nungki berarti udah lebih diperjelas lagi. Nah, Mm-mm. aku taunya vestibular itu penjaga keseimbangan. Nah, Mm-mm. tapi detailnya belum tahu nih. Nah, kita lanjutin lagi ya. Mm-mm. Boleh. Nah, oke. Nah, vestibular, vestibular itu organ keseimbangan nih. Nah, Mm-mm. vestibular itu adanya itu di labirin di dalam telinga ya. Nah, organ Mm-mm. vestibular itu akan direposisi oleh rahim untuk batang Oke, otaknya. Nah, kelak oke. kalau misalkan vestibularnya udah Hai, optimal ada nih. Mami Kadra, ada Meta, halo Meta. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini apa namanya? Dia akan merangsang apa namanya? Tuh kan aku ke distract kan, sorry. Maaf, maaf. Nah, nah itu akan mengoptimalkan nanti proprioseptik nanti akan dijelasin Oke, selanjutnya ya Uni. Oke. mm-mm. Nah, viseroseptik yang tadi kan ada 3 nih, ada Ya, vestibular, vestibular, viseroseptik, sama proseptik taktil. sama Wah, taktil. apa loh? Oke, nah viseroseptik itu dia mengatur tubuh bagian dalam untuk bertahan terhadap gravitasi, lalu Oke, untuk suhu, udara lingkungan. Nah, ini oke, biasanya organ yang bisa mengatasi terjadinya misalkan gagal jantung, gagal oke, napas, gagal oke. karena saat menyusui itu misalkan diakibatkan oleh karena kaget atau oksigen Berarti itu rendah. lebih ke organ dalam ya? Ya, organ atau Mm-mm. namanya paksi dalam atau daya vital nih disebutnya Oke, ya. fisioreseptik. Nah, apa namanya? Nah, fisioreseptik ini bisa dioptimal. Visero. Fiseroseptik itu bisa dioptimalkan itu pertama kali itu saat bayi keluar pertama dia menoleh ke apa ke kanan nih gitu. Oke, Jadi apa namanya itu ternyata pada saat lahir normal, pada saat menoleh ke belakang, dia itu sedang meluruskan ruas apa namanya tulang belakangnya nih gitu. oke, Nah, dia itu menyesuaikan dengan gravitasi bumi oke. gitu. Nah, lalu yang Mm-mm. ketiga, itu komponen yang ketiga yang sangat penting Taktil. adalah taktil. Nah, Mm-mm. taktil itu atau disebut eksteroseptik atau apa Eksteroseptik. namanya? Nah, ini dia mengatur tubuh bagian luar atau paksi luar nih, gitu. Atau Mm-mm. disebut juga dengan daya hidup. Nah, Berarti lebih ke permukaan ya? ya dia berinteraksi tentang sensori ke permukaan, gitu. Perabaan berarti ya, karena taktil itu erat kaitannya dengan perabaan.
Betul. Nah, ini kebalikannya Mm-mm. tadi dari piseroseptik. Ini dia Oke, geraknya melawan gravitasi. Gitu. oke. Gerak kasar, Mm-mm. gerak halus, lari, loncat. Iya. Nah, itu tadi pelurusan. Ini yang kedua, taktil Mm-mm. itu pada saat menoleh ke sebelah kiri. Nih, kan bayi keluar itu Waduh. ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, itu Oh, untuk pelenturan dua kali ruas tangan tulang ya. belakang. Oke. Nah, yang taktil ini dirangsangnya oleh mulut vagina nih. Gitu. Mm-mm. Kalau tadi sama tulang ekor yang pertama. Gitu. Oke. Wah, berarti Iya. apa yang terjadi ya dengan anak-anakku? Aku dua-duanya sesar dan udah gede-gede lagi. Aduh. Nah, ternyata kan apa namanya rangsangan atau pelajaran pertama yang sampai kepada si kecil itu diterima itu melalui kelima indranya. Nah, Oke. tahu kan Mm-mm. kelima indra itu apa aja, Uni? Tahu Nah, penglihatan, mm, penciuman, mm, pendengaran, pengecap, raba. peraba. Nah, ternyata ada lagi loh tambahannya dua indra yang kita Oh tidak ya? tahu. Nih aku udah printin juga biar jelas. Waduh, Tam. ini Nah, disuruh belajar ya tengah malam. betul. Oke, Ini namanya piramid apa namanya akademik kan nih gitu. Nih yang ujung oke. itu kan terakhir nih. Tapi sebelum ke ujung ke sini harus di sini dulu nih. Nah, Dokter Bagus ini yang di bawah ini dihilangkan dulu nih. Ternyata tambahannya itu adalah apa nih? Bisa kebaca nih? Vestibular, Vestibular sama, aduh, mana satu lagi tuh nggak kelihatan tuh. Ke atas lagi, proprio, bisa nggak, Ki? oh ya, Proprioceptik ya? nah Proprioception. proprioception. Nah, ya Heeh. ternyata si vestibular itu dia yang mengendalikan taktil dan proprio, Proprioception. iya, gitu. Oke, oke. Nah, sekarang Berarti lima indera itu vestibular yang mengendalikan. ya betul, gitu. Oke. Nah, si vestibular itu mengendalikan dengan mengharmoniskan piseroseptik dengan taktil tadi. Setelah Oke. harmonis, dia akan membentuk sistem proprioseptik. Waduh, banyak Yaitu banget proprioseptik ya. ya Nah, nanti kita akan proprioseptik bahas itu sendiri satu-satu ya. apa ya? Nah, Proprioseptik itu sendiri apa ya? nanti kita akan bahas. Nah, sebelum ke sini, vestibular ada di mana sih nih? Tadi udah Paling bawah, di dibahas. tengah, paling Ada bawah. di mana? Ada Mm-mm. di mana di dalam tubuh kita? Kalau nggak salah nih, berdasarkan workshopnya Dokter Bagus, waktu Mm-mm. pas Januari, aku masih ingat Dokter Bagus bilang di telinga. Tapi aku nggak tahu Oke, nih telinganya di bagian yang mana. Mungkin Kakak Nungki bisa jelaskan? Oke, jadi Mas lo kita jawab akan bahas diajak dulu begadang. ini fungsinya telinga itu kan banyak ya nih, tapi memang yang Oke. kemarin dijelasin cuma dua, ada vestibular sama labirin. Vestibular itu Mm-mm. ada di dalam labirin. Nah, Oke. telinga itu ternyata dibagi nih menjadi 3 bagian. Oke. Wow. Ada telinga bagian luar, telinga bagian Iya. tengah, Tengah, bagian dalam. dalam. Ternyata si vestibular itu ada di bagian dalam. Bisa lihat ya Oke, nih. coba di zoom sedikit Kakak Nungki. Ini Oke. Oh, itu ya yang aku lihat tulisannya berarti vestibular yang ungu atau yang kuningnya ya? yang ungunya nih. Ini Oh, vestibularnya. yang ungu ya. Oke, Oke. nah Ini sekarang kita warna akan ungu. berbicara tentang vestibular. Nah, ini vestibularnya. Oke, sip. Lebih jelas ya.
Ini vestibular Iya, nih. sip. Tadi kan Uni Oke. nanya warna ungu, ini kuning. Ini tunggu saya Ya, ke ini. berarti Nah, hijau ya vestibularnya. oke hijau. Nah, di sini oke lihat sudah jelas vestibular. Waduh, lebih besar lagi. Oke. Mm-mm. Nah, si vestibular ini tadi fungsinya adalah pengendali kedua apa namanya indera, yaitu taktil sama Mm-mm. visio itu ya, Viseroseptik. viseroseptik ya. Nah, ini Mm-mm. Uni bisa lihat nggak? Ini ternyata vestibular ini dia ada 3 Oke, unsur. iya, yang seperti lingkar-lingkar itu. Mm-mm. Berarti Kalau kan dari sini kelihatan seperti kupu-kupu. ya, nah ini ada di depan atau di atas, ada di belakang dan ada di samping. Jelas ya nih? Oke, ya. Hmm. Mm-mm. Oke, tunggu. Nah, Ya. nah, Oke, itu berarti ini kepo nih ya, saya kepo. uh-uh. Nah, itu berarti fungsinya beda-beda ya, yang tadi itu tuh, yang ada 3 lingkaran tadi, Mm-mm. vestibular itu. Beda-beda Oke, Uni. Itu. Nah, apa namanya? Jadi ada terdapat 3 gelang. Tadi kan ada yang di ya depan, benar. tadi lah di depan. Mm-mm. Ini namanya kalau bahasa biologinya apa nih? Anterior. Ada yang di Iya, samping, itu namanya heeh. lateral. Terus di Mm-mm. belakang, nih yang di belakang itu Bila. namanya posterior. Oh, bukan ya, udah lupa. Oke, Oke, nah kita lanjut ke sini nih. Nah, ya. yang di depan itu namanya sakulus. Oke, berarti ya kalau ibaratnya lagi foto nih, itu Mm-mm. berarti posisinya potret ya. Hmm. Potret, ingat saku. Di saku ada uang, sakulus. Oke, oke, sakulus. Oke, sakulus ini gimana nih? Nah, sakulus ini sejajar dengan batang otak. Dia Oke, melawan gravitasi bumi. oke. Pengaruhnya itu kepada perilaku atau behavior. Behavior anak berarti kalau perilaku itu misalnya apa ya? Coba pemarah, Bisa. bukan ya? Oh, bisa bosan, Mm-mm. ngerasa bosan. Uh, uh, Mm-mm. Emosional, Betul, tampak gitu. jelas. Betul, perilaku itu biasanya Oke, tampak jelas karena akibat. Ya, kayak gitu. oke. Atau misalkan dia Mm-mm. kasar, lembut, gitu Oke. ya. Atau Ya. Oh, tiba-tiba lembut seperti aku melamun. dong. Nah, ini sakulus. Ya, Nah, ini lanjut, lanjut. berhubungan dengan taktil. Oke, oh jadi gini. Oke, vestibular Hmm. ada yang potret, namanya sakulus. Mm-mm. Itu apa? Dia mempengaruhi perilaku. Mm-mm. Contohnya pemarah, kasar, atau lembut. Mm-mm. Lalu dia itu apa Melawan tadi? melawan Melawan gravitasi ya, gravitasi. dan berhubungan Melawan dengan taktil. gravitasi. Dan dia berhubungan dengan taktil. Taktil itu adalah perabaan. Iya, makanya Ya toh? vestibular di Benar sini nggak? yang mengendalikan taktil nih, sakulus. Ya, Oke, oke. berarti kalau aku bermasalah sakulusnya, Nanti ada lagi. Nah, ini ada lagi yang, selanjutnya aduh nih. aku gantung gini, keponya. Ini selanjutnya Oke, nih lanjut. tadi bagian samping dan belakang. Si lateral Oke. sama posterior itu dinamakan Mm-mm. utriculus. Nih. Utriculus ya. Hmm. Nah, utriculus itu dia sebentar biar apa namanya aku nggak Biar sesuai dengan ini ya, dengan dokter bagus. Penjelasannya betul. dicatat loh. Iya. Bener-bener loh, kakak Nungki ini keren lah. Nah, dia itu berpotongan nih dengan batang otak. Dia tidak sejajar. Oke, oke. Nah, ini menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Oh, berlawanan dengan yang tadi ya? Yang tadi dia Mm-mm.
apa namanya melawan gravitasi bumi. Kalau si utriculus itu dia menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Nah, ini yang mengatur piseroseptik yang tadi daya vital itu. Nah, apa namanya ini nah, kalau sisa kulus kan mempengaruhi perilaku. Kalau ini apa? Sikap. Sikap itu lebih yang mana ya? Sikap itu keras kepala, egois, rigid. Waduh. Oh, itu nggak ada di aku semua itu, maaf ya. Oh, nggak ada di aku. Iya nih, sampai aku printin satu-satu gitu. Oke. Berarti sakulus mempengaruhi perilaku, utriculus mempengaruhi sikap. Berarti misalnya nih, anakku kan sesar nih, aku cuman mencoba menghubungkan ya dari penjelasan Nungki tadi, anakku sesar. Terus apa namanya, jikalau ada masalah di salah satu vestibularnya yang utri atau sakulus, berarti ada sesuatu dong yang harus yang ini ya, ada sesuatu yang terhambat lah ya dalam perkembangannya, apakah itu dari behaviornya, terus dari sikapnya. Aduh, ya ampun ya, Masya Allah. Dapat ilmu baru lagi. Betul, makanya balik lagi pada saat di dalam kandungan, stimulasi didik itu sakulus berinteraksi dengan gravitasi bumi, mengendalikan perkembangan nih. Ingat. Kalau untuk stimulasi nutrisi itu dari utriculus, di mana dia berinteraksi dengan gravitasi bumi, dia mengendalikan pertumbuhan. Nah, kalau misalkan nih tidak ada keharmonisan vestibular, baik utriculus ya, itu yang tadi seperti aku pikirkan ya, maka tidak akan terbentuk proprioseptik. Nah, proprioseptik itu apa nih, Ki? Nah, kalau visero aku tahu tadi viseroseptik itu yang pasti ini ya, bagian dalam, organ bagian dalam. Nah, kalau taktil kan berhubungan dengan daya hidup ya. Iya. Kalau vestibular berarti pengendalian tubuh, visero itu pengendalian organ bagian dalam, taktil bagian luar. Dan dia membentuk sistem proprioseptik. Proprioseptik itu apakah gerangan? Dia tugasnya mengintegrasikan komponen-komponen daya hidup berupa ada 17 refleks primitif. Anak jadi gini, menjadi gerak yang bertujuan nih dari yang gerak-gerak. Contohnya gimana tuh, Ki? Nah, gerak yang bertujuan itu nanti si anak mempunyai perilaku yang unik. Kunci utama dalam keberhasilan perkembangan kecerdasan sosial. Berarti kan sangat penting banget itu vestibular. Gitu. Oke. Iya, benar-benar. Nah, proprioseptik ini kan disebut juga rasa sendi dalam nih. Itu dibutuhkan dalam proses perkembangan keterampilan kognisi yang dimana dokter Bagus. Oh, I see. Kognisi ya. Nah, makanya si dokter Bagus ini kan dia selalu menggembor-gemborkan 8 keterampilan kognisi. Karena dengan aku ingat. Dengan keterampilan kognisinya sudah optimal, maka dia akan mematangkan kecerdasan sosialnya. Nah, sekarang gini. Demikian juga dia akan mudah untuk belajar ya. Betul. Proprioseptik akan sulit terbentuk ketika salah satu dari 3 komponen tadi itu bermasalah. Yang mana tuh 3? Vestibular, visero, dan taktil. Kalau salah satunya bermasalah, itu ya sudah, pasti akan ada masalah baru dong di anak. Nah, vestibular itu kan sebagai pengendali nih, benar nggak?
Nah, kalau benar. vestibularnya sendiri bermasalah bagaimana? Ya sistem proprioseptik gagal terbentuk. Oke, berarti terkadang kita melihat ada anak yang aktif, sangat aktif, berarti bukan dia yang meminta, tapi karena ada yang tidak seimbang di dalam tubuhnya yang kita tidak tahu itu apa ya. Betul, Berarti seperti betul. contohnya nih, contohnya. Dan terkadang kita sebagai orang tua atau misalnya sebagai orang dewasa, kadang-kadang ada rasa kesal ya, karena kita juga lelah ya menghadapi yang seperti itu, apalagi terutama anak balita gitu. Tapi Betul, ternyata anak itu juga tidak bisa mengontrol itu karena betul, betul. ada yang tidak harmonis, begitu nggak Ki? Benar nggak? Betul, betul, betul. Nah, Mm-mm. nah makanya nih sebetulnya itu bisa ditanggulangi sedini mungkin untuk para orang tua. Oh, Jadi bisa oke. pakai Mm-mm. habilitasi atau rehabilitasi nih Uni gitu. Ini Habil ini rekomendasi dokter kah? ya pastinya Oh, oke. dan dihabilitasi bukan sama saya tetapi sama dokter nih gitu. Sama dokter bagus, oke. Ha, ha. Nah, apa namanya nih habilitasi itu kan bisa dilakukan 0 sampai 18 bulan. Oke. Mm-mm. Lalu kalau sudah misalkan, waduh, anak saya 2 tahun nih, berarti udah bukan Mm-mm. habilitasi lagi, tetapi sudah Oke. rehabilitasi. Oke, Maka, bedanya apa tuh Ki? nah, Berarti ini kalau misalnya nih anakku kelas 6 SD, misalnya ada sesuatu yang tidak harmonis nih, berarti dia bisa direhabilitasi dong. Nah, bedanya ya, dengan inhabilitasi itu apa? kalau habilitasi kan dia untuk mencegah nih. Tapi Oke. kalau untuk rehabilitasi dia untuk mengurangi. Makanya si dokter ini dia menemukan Oh, oke. satu cara yaitu dengan metode PPT, yaitu penyelarasan vestibular Oh, taktil. vestibular. Oke, oke. Nah, nanti di apa namanya di yang akan datang kita akan juga belajar tentang Berarti belum selesai nih. Aduh. Terus belum aku nih. digantung, dokter. Ini Nah, nungki ya. Please. karena selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem proprioseptik mengasah keterampilan kognisi. Waduh, semakin seru tuh kayaknya. Jadi tambah kepo. Nih, kepo. Tengah malam lagi kah? Jadi memang sekarang aku udah dapet judul dong baru, Mama Kepo Cari Berita. Sampai malam pun Bukan aku mencari. dong. Aku baik hati dan tidak sombong begini. Ya. Aduh. Oke, Nah, oke, jadi oke. Wah, apa namanya? mencerahkan sih. Sayang ya, kemarin nggak bisa ikut dokter bagus. Ya, lebih detail aja. Dan apa namanya, dijelaskan oleh Nungki sangat jelas dengan bahasa mama-mama. Jadi lebih bisa masuk, lebih paham. Iya, maka Apa dari dokter itu yang kita sebagai, nah butuh itu ya, keharmonisan ya, supaya semuanya bisa bekerja. Intinya betul. seperti itu ya. Betul. Mm-mm. Dan ini seharusnya para orang tua dan guru, khususnya guru PAUD atau TK, ini wajib tahu nih Karena seberapa ini dasar pentingnya banget ya. vestibular ini. Yes. Karena kecerdasan Mm-mm. sosial, kognisi, keterampilan kognisi itu cikal bakalnya awalnya itu dari vestibular. Jadi pada saat yang tadi piramid di bawahnya selesai, anak itu akan Ya bisa naik ke atas piramidnya. Tadi yang di atas apa? Coba dilihatin lagi dong. Aku tadi nggak lihat yang bagian paling atas apa ya, Ki ya? Oke, aku cari-cari dulu. Nah, ini. Oke. Nah, bagian paling atas itu akademik. Oh, oke. Oh, berarti ketika yang di bawah selesai, Udah sampai ke gampang atas pun nih. dia akan Betul. lancar. Orang Oke. tua tidak stres. Akhirnya si orang tua bisa mengenali gaya belajarnya dari mana? Awalnya dari sini, gitu. Iya, Terus bisa bisa memahami anak berarti ya. Jadi betul, tidak gampang melabel anak, tidak gampang marah juga betul, dengan betul. dengan perilaku dan sikap anak karena ternyata ada hal yang
mempengaruhi itu. Betul. Makanya kan jangan meminta dulu menekan anak harus pintar matematika, harus jadi dokter, tapi mengenali dulu nih gaya belajar anaknya seperti apa gitu. Nanti juga Masya sudah Allah, remaja. dia nambah lagi nih ilmunya. Terus terang, sebagai guru TK, maksudnya dulu aku ngajar TK, PAUD, juga ngajar toddler, sangat senang bisa dapat tambahan ilmu ini, walaupun mungkin bukan di zaman aku mengajar, tapi mungkin paling tidak bisa bermanfaat kalau aku punya anak kecil di sekitarku, aku bisa lebih memahami, tidak gampang kesal dengan sikap-sikap anak-anak itu. Udah itu aja sih. Iya. Nah Jadi ini bisa apa? tahan diri. Betul. Nah ini Uni pelajarannya masih panjang, kita masih perlu Oke, dokter ditunggu. bagus. Mungkin nanti, nah Aduh, ini mau kenapa berapa jilid ayahnya? keponya ini? Kakak Makanya Nungki, benar, aku berapa jilid kepo? makanya Aku benar ntar kata ngaju Uni. sama dokter bagus aja deh. Makanya benar kata Uni, nanti apa namanya, kenapa kita live di IG supaya kita bisa simpan, apa Oke, namanya, nanti kita bisa bagikan lagi, atau nanti mungkin kita iya. bisa live di FB Uni, karena di FB juga banyak teman-teman yang dia tidak berteman dengan kita, tetapi Oke. bisa live di FB dan kita bisa memberitahu apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ternyata dengan semakin belajar semakin saya tahu Semakin bahwa tidak tahu saya tidak apa-apa. tahu. Sedih banget. Ternyata udah Aduh. umur segini baru mencari ilmu gitu. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Terima Benar-benar. kasih juga untuk Wongki yang sudah sempat membagikan ilmunya walaupun ini udah mau menjelang tengah malam. Terima kasih mau dihubungi. Sampai ketemu lagi di mana? Kita hari ini tentang vestibular. Tentang ada 3 ya, ada 3. Vestibular, fisikoseptik, dan taktil. Di Betul. mana 3-tiganya itu jika membentuk keharmonisan akan menciptakan proprioseptik. Benar tidak? Betul. Betul. Oke. Yes. Oke. Ini Oke. oke. Ya, Ada yang kan tanya, jadi memicu kita bisa adanya profesi. Oh, ada kita yang yang bisa ke Facebook kita sama di Land Academy. Silahkan kita berbagi ilmu. Kita adalah wadah. bisa like ya, bisa follow Betul. juga di situ. Nih pertanyaannya gini Ki, berarti harus kelar dulu vestibularnya ya Mbak Nungki, taktil akan mengikuti. Apakah vestibular ngaruh juga kepada sensor yang diterima anak, misalnya terlalu sensitif dan tidak aware sama sekali? Ya betul sekali. Kalau dari penjelasan Nungki tadi, iya saling seperti efek yang ditimbulkan dari tidak harmonis itu. Karena si vestibular itu kan pengendali semua sensorial, terutama tadi taktil sama apa namanya ini ngomongnya juga udah malam nih, udah pikirannya kemana-mana. Gitu. Udah bersyukur banget sudah bisa dijelaskan dengan sangat-sangat jelas oleh Nungki, yang udah ketemu dengan dokter bagus dan menambah wawasan kita bahwa ternyata ini ada sesuatu ya yang kita layak untuk diketahui semua orang gitu. Jadi semua orang tua gitu. Jadi semoga jadi pembelajaran buat kita bersama untuk mengenali anak kita lebih dalam lagi. Tidak hanya dari akademisnya saja ataupun hal-hal yang lain yang hanya terlihat saja. Ada yang nggak terlihat seperti ini kan, vestibular kan nggak terlihat. Iya, oke. Ini udah malam, aku mesti istirahat karena besok lanjut lagi nih. I like Monday. Makasih ya, Ki ya. Makasih ya. Sama-sama Uni, kita berbagi terus. Aku tunggu kepo jilid berikutnya. Oke, Mama kepo Ya cari udah. berita. Assalamualaikum Ki. Bye. Thank you.